Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat, serta berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga untuk kita bersama dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Endang Wahyuningsi dan teman-teman yang saya banggakan serta hadirin yang saya hormati. Saya Aminullah Ramadan NIM 34210002 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Moral Remaja Modern. Hadirin yang saya hormati, remaja merupakan masa perpindahan atau pergantian masa anak-anak menjadi masa yang lebih dewasa, di mana remaja lebih senang mencari hal-hal baru, mencari jati dirinya hingga mencari apa yang disukai. Dari sikap keingin tahuannya, terkadang remaja malah terjerumus ke hal-hal yang negatif yang bisa merusak moralnya. Akhir-akhir ini kerusakan moral remaja semakin meluas. Yang paling mengkhawatirkan cerminan anak sekolah, seperti anak yang tidak berpendidikan. Sering sekali saya melihat anak SMA bahkan SMP yang sudah pacaran tetapi dengan cara yang tidak sehat. Apalagi di zaman era globalisasi, anak sekolah lebih cenderung meluarkan emosinya di media sosial dengan perkataan yang tidak patut dilihat oleh orang banyak. Rasa kepedulian sopan santunnya kepada orang tua di lingkungannya semakin pudar. Runtuhnya nilai-nilai moral pada remaja membuat miris. Hal tersebut tidak lain karena moral bangsa yang tidak sesuai dengan moral ajaran agama. Namun terkadang kurangnya ilmu agama membuat mereka bertindak seenaknya tanpa adanya panutan dan tuntunan. Hadirin yang saya hormati, berbicara mengenai moral remaja merupakan hal yang sangat urgen atau penting untuk diperbincangkan. Mengapa? Karena ini berkaitan dengan perilaku dan gaya hidup para remaja kita. Remaja merupakan bibit-bibit muda yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa di masa yang akan datang. Maka dari itu kita harus memperbaiki moral remaja kita saat ini. Moral merupakan gambaran diri seseorang mengenai tingkah laku serta gaya hidupnya dalam masyarakat. Moral seorang sangat berkaitan dengan gaya hidup dan perkembangan zaman serta teknologi. Semakin canggih perkembangan zaman, maka semakin berkembang luas pula penerapan gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Semua perkembangan itu mengandung nilai positif dan negatif tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Hadirin yang saya hormati, sekarang ini moral para remaja sangatlah memprihatinkan. Kita lihat saja dari gaya hidup mereka tidak sedikit bertentangan dengan moral. Mereka cenderung bergaya hidup dengan mengikuti metode atau mode masa kini. Tentu saja mode yang mereka tiru adalah mode dari orang barat. Kita tahu bahwa mode yang dipakai oleh orang barat kebanyakan menyimpang dari moral, sedangkan kita sadar bahwa Indonesia terkenal dengan kesopanannya dan budi luhurnya. Salah satu contohnya, gaya hidup para remaja yang mengikuti mode orang barat di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah masalah berpakaian. Masalah berpakaian para remaja masa kini
selalu dikaitkan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Karena sebagai remaja dalam berpakaian selalu mengikuti mode yang berlaku, misalnya baju ketat, tipis, transparan, celana pendek, rok mini, dan sebagainya. Padahal itu sama saja dengan mengumbar-ngumbar aurat mereka. Sedangkan kita ketahui bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Jadi apabila tidak dilaksanakan maka akan berdosa. Maka dari itu, jika mereka tidak pintar dalam memfilter mode dari orang barat tersebut, maka akan berpengaruh negatif bagi mereka sendiri dan akan membuat hidup mereka hancur. Oleh karena itu, mereka harus dapat memfilter dengan baik dan dapat segala perkembangan atau pengaruh yang datang dengan mengambil nilai positifnya dan membuang nilai negatifnya, sehingga pengaruh atau dampak yang diberikan baik untuk diri kita. Hadirin yang saya hormati, untuk melakukan hal itu perlu bantuan dan peranan orang tua, guru, dan kita ataupun sahabat kita. Mengapa dibutuhkan bantuan orang tua? Karena terkadang seorang anak akan cenderung patuh terhadap apa yang dikatakan orang tuanya, sebab sering berinteraksi dengan baik. Namun bagi anak yang memiliki orang tua yang super sibuk, maka disinilah peran guru dan sahabat, bagaimana mereka bisa menjadi tempat untuk mencurahkan seluruh hatinya, sehingga mendapatkan solusi serta bimbingan untuk menjalani perilaku-perilaku yang menyimpan dari moral. Dengan adanya guru dan sahabat, tentu peran orang tua dapat tertutupi walaupun hanya sedikit, tapi tetap mampu membantu kita untuk membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, kita harus pandai dalam memilih pergaulan. Hadirin yang saya hormati, untuk menghindari salah bergaul, kita harus pandai-pandai memilih teman dekat, karena pergaulan akan sangat berpengaruh kepada etika maupun moralnya. Tak hanya itu, memperluas wawasan dan pengetahuan akan sangat berguna untuk menyaring pengaruh buruk yang ada di lingkungan. Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa harus bisa melawan hal-hal buruk yang bisa membuat aturan kita terjerumus pada kenakalan remaja yang bisa memudarkan moral kita. Patuhilah semua aturan dan cerminkan anak sekolah yang santun dan kepedulian pada orang tua di sekitar. Mengubah diri menjadi lebih baik agar kelak kita bisa membangun bangsa ini dengan sikap moral kita yang baik. Moral remaja saat ini sangatlah penting untuk kemajuan bangsa Indonesia. Marilah generasi bangsa bersama-sama kita memperbaiki moral untuk menjadikan negara Indonesia maju tanpa meninggalkan moral dan budi luhur yang telah diwariskan oleh para pahlawan kita yang terdahulu. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan kata yang menyinggung hati hadirin sekalian. Pidato yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Pidato saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.